teman-teman KPPS. Singkatnya, hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama sebagai insan yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Yang perlu kita ketahui bersama dan kita sadari bahwa Pilkada tahun 2024 adalah momen penting bagi daerah kita dalam menentukan masa depan. Pilkada tahun 2024 adalah pesta demokrasi yang harus kita laksanakan dengan jujur, adil dan transparan serta akuntabel. Untuk itu memerlukan penyelenggara yang profesional, independen dan berintegritas. Salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis adalah KPPS. KPPS adalah kelompok yang bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pemilihan. KPPS juga bertanggung jawab untuk proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan membuat berita acara hasil penghitungan suara. Puji Tuhan, kita Desa Lakan Mau sampai dengan saat ini 14 tahun KPPS ini semua baik-baik saja, aman-aman saja. Tidak ada yang mengundurkan diri ya? Tidak ada. Di desa-desa lain itu ada yang mengundurkan diri dengan alasan ada yang sakit. Puji Tuhan, kita setelah dilantik sampai saat ini semuanya aman sehat. Hari ini hanya kakak saya izin karena masih di masanya. Ini sebentar kita akan bintek juga. Bintek ini hanya ringkas saja. Banyak materi sudah didapatkan di kecamatan dan juga buku panduan sudah dibagikan di biro. Semua sudah baca? Sudah. Semoga baca dan paham ya. Baca dan lewat scroll lewat saja. Dengan resmi. Ini dahulukan mereka ini. Tapi kita menghargai orang yang berkembang. Dan kalau mereka sudah disabilitas kita tidak menghargai lagi. Kenapa bukan itu? Ini saling menghargai ke dalam dari menjelaskan identitas. Terus setelah itu ketua KPPS sudah tanda tangan, nanti panggil untuk terima surat suara. Terima surat suara itu pastikan surat suara yang diterima itu harus satu gubernur, satu bupati. Jangan kasih semua yang bupati punya atau kasih semua yang gubernur punya. Nanti ketika itu bermasalah kita yang pusing kembali ke sini. Jadi bantu perhatikan, pastikan sudah ditanya dan kasih itu sesuai jenis surat suara. Setelah kasih ke pemilih, yang bagian yang KPPS 6 tugasnya mengarahkan mereka masuk ke bilik itu. Ke bilik itu perhatikan terus yang bagian yang panggil juga perhatikan bilik itu pastikan sudah kosong dulu. Panggil untuk langsung masuk ke bilik yang kosong. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka coblos, terus keluar kembali. KPPS 6 juga arahkannya untuk masukkan ke kotak itu. Pastikan di kotak itu yang gubernur punya isi di gubernur punya, yang bupati punya isi di bupati punya, supaya jangan terjadi masalah. Setelah itu KPPS 6 juga mengarahkan mereka ke meja tingkat menuju KPPS 7. KPPS 7 di sana juga satu menjadi kelingking atau pokoknya dia mau cari apa terserah, yang penting tanda. Setelah mereka harus pastikan celup mereka menjadi salah satu, baru akan mereka keluar. Itu 5 yang ada di pintu keluar. Untuk pemungutan dari saya itu saja. Langsung tampaknya yang
bagian untuk yang tahapan penghitungan. Oh ya, ini sebelum ke penghitungan untuk yang pemungutan itu, bagi yang mereka yang DPTB yang datang pagi kita pertanyaan saja. Walaupun mereka penjadwal kita kan bilang di jam 11, yang DPK di jam 12. Kalau mereka sudah datang pagi, terus sudah jam 1 siang, tapi pemilih masih antri di luar, kita tetap melayani mereka sampai selesai. Kalau sebelum jam 1 pemilih sudah tidak ada lagi, baru kita tutup. Harus pastikan di luar ya. Selalu kontak dengan PAM TPS yang pintu masuk. Dan PAM TPS yang pintu masuk itu dia tugasnya bantu cek topi atau alat kajian apa di pembagian tugas. Cek tas kan masuk di dalam juga membawa tas, HP juga sama dikasih tinggal. Dan saat itu KPPS 4 pastikan harus KTP. Kita punya ini ada beberapa penduduk yang atau keluarga di sini KTP masih dari luar. Begitu. Ada masuk dalam DPT tapi KTP-nya ada KTP-nya lama ke kata mana lagi itu dia nama terdaftar dalam DPT tapi dia KTP yang baru itu yang ada itu dia foto. Jadi kita berprinsip harus ada KTP bagi pelayani. KTP yang maksud yang ada foto di HP, oke, foto kita layani. Dicocokkan dengan KTP. Setelah siang sudah tutup, dimakan siang istirahat makan siang itu bapak bagi. Yang lain makan, yang lain makan habis, datang kembali, yang belum makan terus setelah makan siang entah jam 2 atau jam setengah 3 sudah selesai semua. Pastikan ada kita jam 1 biasa rata-rata sudah selesai semua. Kita istirahat makan jam 2 tepat kita bisa selesai jam 2 tepat kita mulai persiapan kembali TPS. Kudena pemungutan suara dengan dena penghitungan suara itu sudah ada, sudah dibagikan kan mungkin biar diberikan. Kita sesuaikan karena di dalam itu dia minimalnya 10 kali 8 meter dena TPS itu. Jadi kita sesuaikan dengan lokasi yang ada. Jadi ini listrik. Sesuaikan. Terus setelah makan siang ada yang lain dimakan, yang lain cocokkan memang yang daftar hadir dengan sisa surat suara yang sudah digunakan itu cocokkan memang supaya kan saat isi di yang CHC itu kita jangan ragu lagi, harus cocok. Kalau masih selisih cari tahu selisihnya di mana. Makanya di awal bisa memang CHC itu CHC laki-laki dan perempuan itu jadi mempermudah kecocokan yang daftar hadir kalau pada 3. Terus di surat suara yang kita terima juga harus cocokkan. Bagian yang kelima coblos itu kita layani sekali saja. Dia salah coblos halis dan minta ganti itu satu kali saja boleh lebih dari 1. Tapi saat jelaskan di sana bilang wajib untuk coblosnya sekali supaya jangan terjadi coblos atau yang rusaknya banyak. Terus untuk yang butuh pendampingan, kalau orang tua butuh pendampingan mata sih untuk pendampingannya pasti sih lebih kira keluarga makasih lampu atau petisi ya lalu ini yang minta bantu KPPS bantu pastikan, tapi biasanya saya kedudukan keluarga kita haluatan tanda tangan surat pernyataan yang bantu itu. Terus
TPS 4 dengan 5 itu pastikan yang dapat C dapat penjara karena apabila coba dengan tempat atau lagi bisa jadi karena ada yang ya bisa jadi datang di KTP yang lama setelah dia masih terdaftar di DPT karena dia akhir-akhir ini dirubah dalam 1-2 hari kemarin begitu dirubah lagi dengan KTP bisa jadi dia ada 2 daftar di situ kita kan dia dapat kita tunjuk ke KTP lama itu yang KTP yang baru lagi di TPS yang lain lagi harus coba setiap hari yang perhatikan 4 dengan itu dapat pertama terima C6 dan KTP di nomor pencari perhatikan yang daftar hadir itu di DPTB di WTK yang ada di DPTB ada di sana jadi yang ada dalam SK itu KTPS mereka 4 orang kalau yang mano kakak terus di bawah sana di atas ini kakak dengan kali dengan kakak Serpas selain itu tidak ya yang kedua SK itu empat orang itu di atas ini kakak Bin dengan kakak Serpas di bawah sana kakak Loren dengan Gerald Vinzenberg. iya jadi kami tidak mau kejadian yang ulang kedua kalinya lagi Tiga orang datang direk-rekan tiga orang perempuan kasih tidak apa ini harus kasih gajinya pun harus sama kan jadi sudah kasih terus langsung ke yang penghitungan sudah teman-teman sudah ingat semua di cara-cara nanti yang baru dong kan kebanyakan yang baru itu dia di apa 6 dengan 7 yang baru 6 dengan 7 jaga tingkat ini susah kan 6 juga ini mengarahkan orang masuk ke bilik terus keluar kembali kasih masuk di kotak suara itu punya 2 saja di filter lagi yang 7 lebih gampang lagi jadi duduk sampai di tempat celup tapi yang lupa sampai hari ini lewat karena pemina ada yang tidak mau celup semuanya ada gambar kecil kasih sampai dia punya uang kepada yang dihindari jangan sampai dia sendiri ya dia sedikit besar ada yang 2 identitas itu kan ada beberapa hadirin sini ada yang sudah pindah ya satu nama bersama tapi nama ada di dalam DPTS ini atau coblos di sini dia di sini ditunjuk di tempat yang lain kan bisa jadi kita pun foto kan jadi coblos di saat ini gimana sama terus dia sudah pindah ke Pati Benasa dia coblos lagi di sana dia pakai KTP yang baru makanya harus kasih karena orang-orang kita tahu pasti itu sangat jelas penghitungan suara itu mulai rapat penghitungan pastikan ini saksi PPPS ada di dalam semua langsung mulai persiapan bagi namanya yang KPPS 34 untuk tulis itu 34 terus yang bagian 2 bantu angkat surat suara untuk kasih ke ketua KPPS untuk bilang sah dan tidak sah yang 2 itu di bagian angkat buka dan dia teliti di bagian yang sah terus KPPS ini 67 kan 67 itu di bagian ini
sah. Tujuhnya itu pegang ambil yang suara sah itu masing-masing dihitung sampai 20 ikat pakai karet, 20 ikat pakai karet gitu. Masing-masing kalau dikumpul di sini. Iya, ini ikut yang peraturan yang ada itu ikatnya 20 pakai karet yang ada. Terus yang bagian 3-4 itu dia harus cocok dengan satu di sini yang sah di sana itu harus cocok. Terus yang umumkan di sini itu jangan buru-buru. Pastikan dulu di sana sudah tulis, baru buka lagi di sini untuk sah. Terus setelah begitu sampai terakhir masing-masing ingat dia punya tugas itu. Terus selesai, sebelum mulai yang penghitungan itu di lembaran pertama itu isinya sudah. Setelah cocokkan dulu daftar hadir dengan sisa surat suara yang rusak yang digunakan, sudah itu semua sudah keluar, itu tulis memo di situ. Sampai penghitungan itu lembar pertama sudah selesai, itu langsung dijadwalkan kita tulis. Lembaran pertama sudah harus isi dulu. Dan isi juga jangan buru-buru, harus pastikan ulang-ulang sudah pas atau belum. Jangan sampai masih selisih. Misalkan itu ada coretan kan, yang ada coretan itu. Kalau ada coretan itu lebih ribet. Misalkan pleno di kecamatan itu kan kirim itu contoh. Kalau yang bongkarkan tanah itu juga mulus, tidak ada lap, tidak ada coretan sama kita sulit. Ini kembali untuk baca salinannya sangat mulus. Cek lama dia mulus semua. Bilang kalau ada coretan apa pasti saja ada di sini. Ini mulus. Itu saling banyak. Kita dari sini sampai kecamatan pengurus supaya kami juga tidak merepotkan. Kayak kemarin teman-teman yang KPPS itu pasti rasa risih juga. Tapi karena itu kerjaan kita mesti tetap bertanggung jawab. Karena kita kerja ya dibilang capek ya memang itu sudah tanggung jawab kita. Jadi kita harus bekerja sebaik-baiknya. Mending kita lelah, kita capek satu kali dan berhasil mulus daripada kita kerja kita capek terus kita kerjanya tidak teliti, akhirnya kita masih berlanjutan lagi. Dan pokoknya dari kami kita kerjasama supaya tidak sampai kita panggil lagi. Karena kami telepon kalian juga kadang tidak aktif, kami di sana setengah mati. Kami di ini dari panel sama punya saksi kalau mereka punya nilai sudah berkurang selisih sekali. 1-2 kadang mereka masih ini karena kemarin TPS 1 juga bermasalah, TPS 3 ada TPS 7 yang kemarin. Nah itu 2 TPS itu yang kemarin ada kesalahan. Jadi dari kami supaya tidak kerjasama lagi. Jadi saksi tidak terima lagi karena kenapa bisa sampai selisih itu. Dan kita tidak bisa kasih alasan dengan kita capek atau mengantuk, itu mereka tidak peduli karena mereka juga mau kerja, mereka butuh itu karena orang sudah sewa kita, anggap saya sudah sewa karena kita sebagai kaki tangan untuk memperlancar kegiatan ini. Dan sampai mereka punya nilai ya otomatis tensi naik. Berarti ini orang punya kita tahu sudah kita lihat karena yang saya dengar KPPS dari Atembu itu mereka langsung tanya nomor berapa, kalau bukan nomor 2 jangan duduk di sini. Berarti itu sudah panas sekali. Ini orang dari ini candaan di sini kan sudah menunjukkan bahwa ya dukung mati mampus kan. Jadi hal-hal itu kalau kita salah buat berarti sudah kita berproses panjang ya sampai ini saja. Jadi mungkin itu nanti kita punya surat suara itu yang kita sudah tahu yaitu dapat nanti 2,5%. Sudah TPS 1 ini 376, TPS 2
Nah, seperti yang pengalaman sesuai itu nanti bisa dibalikan lagi, itu disimpan oleh KPPS. Mungkin itu saja dulu, nanti kalau ada kurang kita sampaikan lagi. Kurang gimana? Bisa Ada yang mau tanyakan? ditanyakan memberikan kesempatan. Pas sekarang nanti Aku lanjutkan dari dulu baru sebentar baru diskusi warna sari sama-sama baru tanyakan saja selesai materi dulu. Dari saya. Oh. Jadi kaitan dengan pendistribusian itu modal C6 atau undangan itu, Iya. kalau menurut saya, kalau bisa kita mau ikut yang ajar itu, atau kalau bisa kita lihat yang lansia atau yang ibu hamil itu, kalau bisa kita ini taruh saja mereka jam, misalnya jam 7 atau jam 8, ataukah kita harus sesuai dengan aturan yang ada, bahwa harus sesuai dengan ajar itu. Jadi begini, ikut abjad itu supaya mempermudah kata mereka urutkan saja bagi supaya yang ini dari jam tulisnya dari jam ini sampai jam ini gitu. Nanti yang datang juga kan menyesuaikan. Yang datang duluan ya kita layani. kita tidak terpakai. Kita di undangan itu kita tulis saja bagi ini dari jam ini sampai jam ini. Kalaupun mereka datang mulai di awal atau di terakhir, kita menyesuaikan, kita layani yang ada pada hari-hari siapa yang datang dulu. Begitu. Pokoknya bagi yang per itu supaya mempermudah kakak mereka waktu bagi, supaya bagian yang ini tulis nomor 1 sampai 50, dia dari jam ini sampai jam ini. Terus yang di nomor 1 sampai ini, dia dari misalkan jam 9 sampai jam 10. 101 sampai 150, dia dari jam berapa sampai berapa, begitu pokoknya. Supaya mempermudah kakak mereka untuk urutkan. Kalau kelompokan lagi ke ibu hamil mereka kadang pusing. Utama sekarang mungkin hanya tulisnya itu yang diurutkan jam, tapi pada saat hari H mereka datang itu tidak lagi. Hari-hari Itu tergantung kalau yang mana yang Itu saat kita tulis itu undangan saja, maksud saya itu. Nah, tulis undangan itu maksudnya mempermudah kakak mereka terus supaya kan aku lagi itu saja. Hari-hari nanti Hari-hari kita tetap layani. kalau yang lansia, kita sampaikan ke pemilih yang lain seperti yang kemarin. Yang mereka didahulukan. Kalau yang masih ini semua berarti kita sesuaikan yang ada itu. Tapi kalau pas ada yang hamil atau ini, kita dahulukan dulu. Saya beritahu kita Saya sudah. kita tulis waktu aku bagi duit supaya kan semuanya bilang supaya dapat jangan antri supaya mempermudah kakak mereka jangan pusing pikir dulu begitu. Kalau sampai hari kita sesuaikan siapa yang nggak tulis. Kalau undangan itu bagi itu karena supaya jangan bilang antri atau ada yang tunggu terlalu lama tuh. Supaya lalu saya pun di sini jam 9 baru saya turun ke ini. Di sini lagi saya jam 10 baru turun ke ini. Mereka lihat saja ada nama. Kadang kita sudah layani duluan yang orang tua orang juga kadang dong tunggu sampai hitung habis dulu dong pulang. Belum mau tahu hasil juga jadi Iya. coba saja pasti sungguh bupati. Banyak-banyak orang bupati. Bagi aja itu supaya mempermudah mereka tulis itu jangan kotak aja pakai muka sebagai ini. Mungkin ada berapa lembaran itu waktu bagi karena mereka 7 orang satu bagi. Gitu. Masih ada lagi pertanyaan? Kita lanjut dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya
itu Kalau yang merantau apakah cek pemberitahuannya dibagi sebelum lapor itu? cek pemberitahuan kalau yang sama sekali tidak ada itu bisa pegang saja. Kalau mereka misalkan dalam satu rumah itu satu yang merantau, yang lainnya ada dikasih ke keluarga saja. Kalau kecuali ke yang keluarga yang suami istri anak merantau semua sama sekali tidak ada itu simpan saja. Mundur, maju, mundur. Sekarang lawan ketika saya bilang maju, kalian mundur. Ketika saya bilang mundur, kalian maju. Sekarang lawan ya. Mundur. Oh, mundur maju. Maju. Mundur maju. Berarti yang buat salah apa? Oke, semangat. Ulang lagi ya. Ulang ya. Jadi sekarang lawan bukan ikut yang disuruhan. Oke. Maju. Kira-kira maju tidak mau mundur tidak. Baru di sini orang di sini. Oke, Ya ulang semua ya. game saja yang bingung. Jangan sampai haka. Oke, sekali lagi ya. Mundur. Maju. Ini. Cek konsentrasinya. Satu kali lagi. Yang terhenti dengan kursi boleh keluar sedikit. Mantri mirip mantri. Mantri. Saya dari sini terus orang ini kita bisa pantas semua. Maju. Mundur. Maju mundur. Maju mundur. Oke. Mundur. Konsentrasi sampai semua. Oke, tepuk tangan untuk